Kita sebagai junior, melakukan sesuatu untuk orang tua. Bukankah itu seharusnya begitu? Benar sekali. Selama bisa menyembuhkan kepala keluarga, apapun tidak masalah. Pasien mengalami penyumbatan pembuluh darah jantung. Peredaran darah tidak lancar, menyebabkan sesak napas dan kelemahan, sehingga lemah dan mengantuk. Dokter Sakti, apa maksudmu? Kami mengerti kok. Yaitu yang sering kalian sebut, penyakit jantung. Lalu bagaimana pengobatannya? Mudah. Saya hanya perlu menusuknya beberapa kali. Setelah darahnya lancar, akan baik-baik saja. Itu sungguh melegakan. Mohon bantuan Dokter Sakti. Ternyata bukan penyakit serius. Dengan adanya Dokter Sakti, semuanya akan baik-baik saja. Sungguh melegakan. Keluarga Moku diselamatkan. Jarum terakhir ini disebut mampu menghidupkan kembali orang mati. Tunggu, jika jarum ini ditancapkan, kakek Ma akan segera meninggal. Kalian lagi, bagaimana kalian bisa ada di mana-mana? Aku akan selalu bertemu kalian. Benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Mereka siapa? Dua orang ini. Baiklah. Aku harus memperkenalkan kalian dengan baik. Salah satunya adalah pelakor, bahkan sangat berani dan congkak. Seorang gadis kecil yang manis, selalu berpura-pura, seperti orang penting. Si muka putih, mulutmu tak bisa berkata jujur. Kalian berdua sudah cukup bertengkar. Aku tahu kalian ingin membalas dendam padaku. Aku juga tahu kamu sudah bercerai denganku, dan merasa telah melukai harga dirimu. Tapi setidaknya kalian harus punya batas. Kan, kesabaranku terhadap kalian sudah mencapai batasnya. Jangan salahkan aku jika aku berubah sikap. Tadi kamu bilang, suntikan ini saja, orangnya akan langsung tidak bisa apa-apa. Kau mengerti apa itu ilmu pengobatan? Aku belajar kedokteran selama 30 tahun. Tidak berani mengatakan nomor 1 di dunia. Tapi yang bisa melampaui aku, hanya beberapa orang saja. Tapi di antara mereka, pasti bukan kau. Kalian berdua dari mana? Sekarang pergi kalian. Kami keluarga Ma, bukan sembarang orang yang bisa masuk. Dia adalah tamu kehormatan yang kupanggil untuk mengobati penyakit kakek. Mengobati penyakit lelucon. Maksudmu? Dua makhluk kecil yang menggemaskan ini bisa menyembuhkan penyakit. Oh, kamu. Sudahlah, jangan mempermalukan dirimu di sini. Hari ini sangat penting. Tunggu sampai urusan hari ini selesai. Setelah selesai, aku ingin bicara dengan kalian berdua secara terpisah. Kuharap kalian mulai sekarang jangan muncul di depanku lagi. Baik, kalian tidak pernah mendengarkan suami kakakku, kan? Kalian tunggu saja akibatnya. Tidak mengerti bahasa manusia. Kalau tahu diri, cepat pergi. Baiklah, pergi. Bagaimana bisa seperti ini? Jie, Tuan Tua Ma. Zanjia, semua gara-gara kamu. Kamu ini pembawa sial. Sebelum kamu datang, tidak ada apa-apa. Begitu banyak jarum saja tidak apa-apa. Kenapa begitu kamu datang? Pak Tua Ma langsung kenapa-kenapa. Benar, setiap tusukan jarumku ini harus dilakukan secara beruntun. Semua ini karena kau berbicara sembarangan, telah menunda waktu terbaik. Apa maksudmu sebenarnya? Jika terjadi sesuatu pada kakekku, aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan membuat kalian semua ikut mati. Omonganku selalu ditepati. Kakak, apa yang kau katakan? Ada pengobatan apa yang tertunda hanya beberapa menit akan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Ini sudah jam berapa sih? Tidak menyangka kau bahkan membela mereka. Jangan bilang kau juga sudah kehilangan akal sehatmu. Mereka berdua berkeliaran menipu orang. Dia, Mo Xiaowan, bodoh. Bagaimana? Kamu juga bodoh? Siapa yang kamu bilang bodoh? Sudah. Jangan bertengkar, kakek saya hari ini. Kalau terjadi sesuatu, aku tidak akan tanggung jawab dengan kalian berdua. Dokter Sakti, apakah ada cara lain? Bukannya aku tidak menolong. Ini memang sudah tidak ada cara lain. Kalian siapkan saja urusan pemakamannya. Apa? Benarkah sudah tidak ada harapan lagi? Ya, Dokter Sakti, coba pikirkan. Pasti masih ada. Tidak ada cara lain. Dengan situasi sekarang ini, jangan bicara tentang saya. Bahkan jika guruku datang, tidak ada yang bisa dilakukan. Kalian berdua, anak-anak manis. Hari ini, satu pun dari kalian, jangan harap bisa keluar dari rumah keluarga Ma.
Dokter gadungan, orang yang sehat, hampir saja kau bunuh. Kakek, apa maksud kalian memperlakukan kakekku seperti ini? Apa maksud kalian? Qin Feng, kau sudah membunuh orang? Tahukah kau, sebelumnya aku pikir, kau hanyalah seorang yang menggemaskan. Sekarang, benar-benar membuatku takjub. Kau bukan hanya seorang yang menggemaskan, bahkan sudah mulai mencampuri urusan hidup orang lain. Kau mengada-ada, suami kakakku sedang menyelamatkannya, menyelamatkan nyawa. Dia bisa mengobati penyakit. Aku sudah menikah dengannya selama 5 tahun. Selain menyuruhku minum air hangat, apalagi yang bisa dia lakukan? Kau bisa mengobati penyakit. Ini lelucon besar sekali. Ngomong-omong kosong banyak-banyak untuk apa? Hari ini kalian tidak akan bisa meninggalkan rumah keluarga Ma. Panggil orang, habisi si kecil yang menggemaskan ini untukku. Cepat hentikan. Kakek sudah bangun. Ada apa ini? Hebatnya sudah sembuh. Darah dan energinya lancar kembali. Bagaimana keadaannya setelah diobati tabib sakti itu? Pada dasarnya sudah sembuh total. Terima kasih, tabib sakti. Ah, kau berterima kasih padanya untuk apa? Jelas-jelas kakak iparku yang menyelamatkannya. Masih punya malu kau? Masih menyelamatkan. Menyelamatkan nyawa saja sudah cukup. Untung kakek saya tidak apa-apa. Kalian pergi saja. Saya tidak ingin bertemu kalian. Baiklah. Semoga kalian tidak menyesal. Besok adalah hari ulang tahun kakek saya. Semoga keluarga Ma berkenan hadir. Sama-sama, sama-sama, pasti akan hadir. Seandainya kalian tidak mengundang dokter sakti itu, kakek saya mungkin benar-benar akan kenapa-napa. Ah, tidak, ini semua yang seharusnya kami bantu. Ada lagi yang perlu dibantu, silakan saja. Itu, kalau kalian berdua tidak ada keperluan lain, lebih baik pulang saja dulu. Keadaan kakek saya di sini benar-benar tidak memungkinkan saya untuk melayani dengan baik. Mohon maaf, memang tidak enak juga mengganggu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya akan menjenguk kakek. Baik. Tuan Guru. Murid memberi hormat kepada Tuan Guru. Silahkan berdiri. Tuan Wang, tabib sakti. Sudah berapa tahun kau tak keluar? Angin apa ini, sampai membawa Tuan kemari? Saya dan ayahmu. Seharusnya jika ada sesuatu, saya tentu saja harus datang. Hanya saja ada beberapa hal yang membuat saya terlambat. Sekarang baru ada waktu untuk datang melihat-lihat. Silakan duduk. Tapi sudah, tidak perlu bantuan Tuan. Dokter Du, Dokter Dewa Dujuan, sudah menyembuhkannya. Oh, benarkah ada hal seperti itu? Itu, tapi baru saja sembuh. Kakek saya masih beristirahat. Tidak tahu, bisakah Tuan Tua mengizinkan saya secara pribadi memeriksa Tuan Tua Ma untuk diagnosis? Tentu saja. Dengan Anda menangani ini, itu sangat bagus. Silakan. Kakek, minumnya pelan-pelan. Dujuan memang tabib sakti. Ini pun bisa dibuatnya. Pak Tua, kau datang. Muridmu itu benar-benar bagus ya. Seandainya bukan karena dia ya, aku pasti sudah mati di sini. Ada apa? Terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Penyakit ini benar-benar kau sembuhkan? Jangan marah. Malingling juga tidak tahu akan terjadi hal seperti ini. Bodoh sekali, bagaimana aku bisa marah pada mereka? Mereka sama sekali tidak layak membuatku marah. Lalu kenapa kau terlihat wajahnya tampak cemas? Aku sedang memikirkan akan memberikan hadiah apa untuk kakekmu. Kau membuatku terkejut. Tidak apa-apa, kau ikut aku saja. Bagaimana bisa aku datang denganmu? Dengan status sebagai pacarmu, tidak boleh sedikit pun tidak menunjukkannya. Kalau begitu, kau menerimanya? Aku tahu, kau menyukaiku. Penyakit ini benar-benar kau sembuhkan. Aku salah.
Guru, belum juga. Menjelaskan semuanya. Jelaskan dengan baik. Iya. Aku akan menjelaskan. Aku akan menjelaskan sekarang juga. Kan sudah kubilang, bagaimana kau bisa memiliki kemampuan ini? Jangan bilang, bahkan aku yang datang pun belum tentu bisa menyembuhkan. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan hanya guruku, gurumu. Yang kau katakan adalah dia yang telah bersamamu selama 2 tahun. Tuan guru itu. Dialah itu. Tidak lain tidak bukan. Itu hanyalah seorang pemuda. Bagaimana mungkin dia menjadi guru tuan? Brengsek, kapan? Keahlian medis seseorang tidak dinilai dari usianya. Murid tidak berani berpendapat demikian. Ada apa ini? Aku sudah menyembuhkan semuanya. Kenapa masih cemberut? Jangan lihat kesembuhanmu sekarang. Itu hanya gejala permukaan. Guruku menggunakan 3 jarum gerbang hantu, ditambah dengan bantuan tenaga dalam murninya, harus digunakan secara berturut-turut. Ketiga jarum agar bisa sembuh. Sekarang baru jarum pertama. Dalam waktu 2 jam. Kalau tidak ada suntikan kedua, pasti mati. Kakek. Tekanan darahnya tidak stabil. Guru saya, siapa di antara kalian yang memanggilnya? Saya tidak tahu siapa gurumu. Tetapi sembuhkan kakek saya. Dia pacar sahabatku. Cepatlah panggil dia. Kalau tidak, kakekmu, aku akan menelepon sekarang juga. Ling Ling, jangan menangis. Ceritakan perlahan-lahan. Ini juga membuatku kesulitan. Saat itu kakakmu, mereka mengusir kita keluar. Sekarang mereka menyuruh kita kembali. Bukankah ini seperti membuli? Kalau begitu, datanglah kemari. Kita berdua bersama. Itu telepon dari Ling Ling. Tapi perawatan tetap harus dilanjutkan. Tapi kakaknya sangat membuli kamu. Aku menolaknya. Kita tidak pergi. Selain aku, tidak seorang pun boleh membulimu. Kau menolak tapi masih membiarkan mereka datang. Ling Ling adalah sahabat terbaikku. Dan kakeknya, dari kecil sampai besar baik padaku. Cuma kakaknya itu, bukan tipe yang manis. Dan kau juga dibuli. Aduh, aku juga tidak tahu. Harus bagaimana? Sudahlah. Yang terpenting kau bahagia. Kau tidak bisa menggunakan kakek sahabatmu untuk menghukum kakak laki-lakinya. Aku akan turun tangan. Aku tahu. Kau yang terbaik, hehehe. Xiaowan, kumohon, tolong kakek saya. Apa yang kau lakukan? Bangun, kau adalah sahabatku yang terbaik. Kakekmu kenapa-napa, bagaimana aku bisa tinggal diam saja? Tuan. Binatang, cepatlah berlutut. Ma Biao, berlututlah di hadapanku. Dokter ajaib, aku memang buta dan tidak bisa menilai orang. Aku tidak mengenal kebaikanmu. Tolong selamatkan kakekku. Apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Nyawa kalian, bukan urusan saya. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada Xiaowan. Kau ternyata ibu guruku. Saya Wang Xiangyi, yang lebih muda. Salam hormat untuk ibu guru. Liontin Giok ini, aku temukan secara kebetulan. Pemakai, meskipun tidak bisa menolak malapetaka besar, tetapi penyakit atau musibah kecil, masih bisa dicegah. Anggap saja ini sebagai hadiah perkenalan. Bukankah ini giok obat yang seharga 50 juta, yang dilelang setahun lalu, dibandingkan dengan istri guru? Ini apa-apaan? Tidak. Benda ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Untukmu, terima saja. Nanti kalau menerima murid, pertajam penglihatanmu. Mata itu untuk melihat. Lain kali jangan gunakan lagi. Murid ini bersalah. Baiklah. Ini akan menjamin nyawamu selama 10 tahun tanpa bahaya. Pemberi pertolongan memang luar biasa. Sekarang saya bahkan tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan, bahkan penuh dengan kekuatan. Pemberi pertolongan, ini adalah akta kepemilikan Hotel Emperor. Sekarang, saya berikan kepada Anda.